Halo saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, selamat datang lagi di channelnya AAT Atim. Pernahkah Anda jatuh mental? Pernahkah Anda melihat orang lain yang terjatuh mentalnya? Atau pernahkah Anda berteman dengan seseorang dan seseorang tersebut jatuh mentalnya? Nah, apa sebenarnya penyebab mental kita jatuh? Bagaimana cara menyikapinya dan apa solusinya? Apakah ada solusinya bagi orang yang mentalnya jatuh? Tentunya ada. Anda pengen tahu? Anda penasaran? Simak setelah yang ini. Mungkin di dalam hati Anda mungkin penasaran dan mau bertanya, apakah pernah jatuh mentalnya? Saya jawab, pernah. Satu kali saya pernah jatuh mental. Apakah saya pernah punya teman dan teman saya itu jatuh mental? Tentunya pernah juga. Dan selain teman saya melihat orang lain pun pernah jatuh. Nah, jatuhnya di sini tentunya semuanya tentang ekonomi kebanyakannya, karena ekonomi bisa mengakibatkan kita akan jatuh mental. Oke, saya dulu pernah mengalaminya dan teman saya pun dia pernah mengalami utang yang lumayan cukup besar, yaitu 700 juta, dan dia sampai jatuh mentalnya. Dan sampai sekarang teman saya belum diketemukan, nggak tahu dia ada di mana. Nah, kenapa bisa begitu? Karena mental sudah jatuh. Jadi bagi Anda, jangan sampai mentalnya jatuh. Ya, jangan sampai Anda stres, jangan sampai Anda gila karena ekonomi, karena mental jatuh. Karena orang stres itu awalnya tuh dari mentalnya tuh jatuh dulu. Nah, apa penyebabnya? Penyebab yang pertama, mental bisa jatuh itu karena adanya guncangan, ya. Kita diguncang dulu. Kalau pengusaha diguncang di keuangan, di ekonominya itu diguncang dulu. Yang tadinya stabil masuk, sekarang tidak stabil. Warung yang banyak misalnya, toko kita yang banyak ada 10. Kalau sudah diguncang keuangannya, udah kacau balau keuangannya, itu lama-lama akan tumbang satu persatu. Nah, terus bagaimana cara menyikapinya? Kita harus bisa bertahan. Kita harus bisa bertahan bagaimanapun caranya. Tentunya cara untuk bisa bertahan supaya usaha kita tidak terguncang badai ekonomi, tentunya di saat corona ini, tentunya kita harus punya dana cadangan. Jadi dulu-dulunya itu kita harus punya persiapan keuangan yang bisa menghandle di saat ini, di saat kita lagi guncang. Nah, bagaimana kalau tidak punya cadangan, sedangkan kita lagi guncang sekarang? Bagaimana? Itu tidak apa-apa. Yang penting kita bisa memaksimalkan diri bagaimana caranya usaha kita tidak guncang, dan meskipun tumbang, yang penting mental kita tidak tumbang. Oke? Itu diantaranya. Setelah ada guncangan, yang keduanya itu akan ada badai. Akan ada badai. Yang mana badai ini bisa meremukkan semuanya. Seperti saya kasih contoh bangunan yang berdiri itu akan rubuh. Awal sebelum rubuh itu ada guncangan dulu, ada tsunami dulu. Contohnya tsunami berkekuatan 7,5 skala Richter. Nah, tsunami tersebut itu bisa meretakkan tembok-tembok yang kokoh. Bahkan bukan hanya retak, bisa ambruk. Itu tergantung pondasinya. Kalau pondasinya dirancang dengan teknologi canggih seperti di Cina, di Jepang, bangunan anti guncangan, itu mungkin tidak akan roboh. Tapi kalau ngebangunnya kita biasa-biasa saja, tidak ada pondasi di bawah yang kuat, maka usaha kita pun akan runtuh.
Maka dari itu pondasi itu nomor satu. Nah, bagi kita misalnya di saat ini tidak punya pondasi, ya tidak apa-apa. Ini jadikan pelajaran untuk kedepannya bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Untuk kedepannya kita harus bisa menyiapkan pondasi yang kuat sebelum datangnya badai, sebelum datangnya guncangan. Oke, yang penting meskipun usaha Anda tumbang saat ini, meskipun usaha kita ini tumbang, yang penting hati kita, mental kita tidak tumbang. Karena di sini saya membahas mental, ya, membahas mental. Mental itu ada di dalam. Mental itu ada di dalam sini, ya, bukan di luar. Oke? Dan mental kita bisa mengendalikan barang-barang yang ada di luar, benda-benda yang ada di luar. Yang penting kita tidak tumbang. Oke? Jadi kita harus bisa menenangkan diri, kita harus siap mental, kita harus bisa menerima kenyataan hidup ini bahwa kondisi saat ini itu memang seperti ini, gitu ya. Kita tidak pernah tahu bahwa akan adanya corona, kita tidak akan pernah tahu bahwa nanti kedepannya akan ada guncangan seperti gempa atau apapun. Kita tidak pernah tahu. Namun setidaknya mulai detik ini kita harus punya persiapan, sedia payung sebelum hujan, sedia pondasi bawah yang kuat sebelum ada guncangan. Tentunya dari dalam dulu kita kuatkan, lalu nanti ke perusahaan kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bagi Anda yang pengen bertanya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan. Oke, terima kasih dan salam dari saya, AA Teatin.